Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama Yesus Kuatku hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah hari ini pun kami mau menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, mengawali hari kami, mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti dan kami dapat melakukan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lakukan ketika kita bangun tidur? Apa yang kita lakukan ketika kita mengawali hari kita di hari yang baru? Tentunya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan sebab kita dapat memasuki hari yang baru dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemurahan Tuhan. Haleluya. Dan biarlah itu yang akan terus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang tahu mengucap syukur. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, morning prayer. Kita baca ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayatnya yang kedua. Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang kedua. Tuhan, kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah hidup ini adalah pilihan? Kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, Yesaya menuliskan bahwa pada waktu itu bangsa Yehuda sedang terjadi bahwa mereka ada di dalam tekanan, mereka ada di dalam ancaman oleh karena mereka diserang oleh bangsa Asyur. Ada satu tekanan, ada satu kekhawatiran, ada satu kebimbangan untuk bangsa Yehuda ini menjalani hari-hari mereka di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah keadaan yang menakutkan. Hal yang sama mungkin kita alami. Hari-hari kita ada waktunya, ada saatnya kita pun alami hal yang demikian. Ada tekanan, ada kekhawatiran, padahal baru mengawali hari, padahal baru menikmati hari yang baru. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari ayat ini kita akan melihat, kita akan sama-sama merenungkan bahwa ada maksud Tuhan, ada kehendak Tuhan untuk kita renungkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti saya katakan tadi, ayat ini ditulis pada waktu bangsa Yehuda mengalami ancaman, diserang oleh bangsa Asyur. Sebenarnya Tuhan mau menyatakan pertolongannya kepada bangsa Yehuda. Tuhan mau menyatakan perlindungannya. Tetapi bangsa Yehuda pada waktu itu mereka tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ayat firman Tuhan ini, tadi awal saya katakan bahwa mengawali hari yang baru kita diperhadapkan pilihan. Mungkin ketika kita bangun tidur mengawali hari yang baru, kita sudah diberikan pilihan-pilihan, mau bekerja, mau melakukan sesuatu, mau melakukan hal yang baik atau melakukan apapun. Itu pilihan. Firman Tuhan sudah katakan kepada kita, pilihlah. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di sini bahwa bangsa Yehuda pada waktu itu mengalami tekanan yang luar biasa. Padahal firman Tuhan sudah memberikan janjinya, Tuhan sudah mau menolong mereka. Kalau di ayat yang ke-6 di dalam Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang ke-6 ini ada janji Tuhan, ya. Ayat yang ke-6, masa keamanan akan tiba bagimu.
Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Yang Tuhan mau adalah takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tentunya dia akan lakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Pilihan bagi kita. Apa yang akan kita lakukan ketika kita mengawali hari yang baru? Melalui renungan firman Tuhan, kita diingatkan lagi, biarlah pilihan kita adalah berdoa. Berdoa di pagi hari, mengucap syukur. Di dalam doa pagi kita mengucap syukur. Kita berterima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Dan kita pun menyerahkan hidup kita untuk sepanjang hari ini kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari Yesaya pasal 33 ayat yang kedua ini, ada beberapa yang saya catat di sini untuk kita sama-sama merenungkannya, yaitu di kalimat Tuhan kasihanilah kami, Engkau ku nanti-nantikan. Di dalam doa pagi kita menyembah Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sekalipun ada tekanan, sekalipun ada masalah, sekali lagi Tuhan memberikan pilihan kepada kita. Akankah kita tetap memilih untuk bertahan memikirkan masalah itu yang belum tentu juga selesai dengan kemampuan kita. Tetapi ketika kita ambil pilihan bahwa aku mau berdoa kepada Tuhan, aku mau serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam doa pagi kita dapat memohonkan belas kasihan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-18 ayat yang kedua dan ketiga di sana dikatakan, ia berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Pemazmur mengakui bahwa pertolongan Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan harus. Dan pengakuan itu pun harus kita lakukan. Haleluya. Ketika kita berkata, Engkau ku nanti-nantikan, di bawah kaki Tuhan dalam doa itu kita mengharapkan pertolongan Tuhan. Di bawah kaki Tuhan itu kita mengharapkan perlindungan Tuhan. Mengawali hari yang baru, kita serahkan hidup kita, kita mohonkan perlindungan Tuhan. Haleluya. Di kalimat yang selanjutnya dari Yesaya pasal yang ke-33 ayat yang kedua itu, yaitu lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, seberapa besar sih kekuatan kita sebagai manusia? Sekuat apakah kita ini? Hidup kita itu terbatas, kekuatan kita terbatas. Kita perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kita perlu tangan Tuhan. Kita perlu perlindungan Tuhan. Beberapa ayat yang saya tulis di sini, Yesus memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus pun memberikan contoh kepada kita untuk mengawali harinya di pagi-pagi sekali. Markus pasal yang pertama ayat 35, di sana dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus memberikan contoh, pagi-pagi benar, dia berdoa. Sebelum dia menjalani pelayanannya, sebelum Yesus berjalan melakukan pelayanannya, dia berdoa. Ayat yang lain, Mazmur 57 ayat yang ke-9. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita yang dibangunkan fajar atau kitakah yang membangunkan fajar? Artinya kita harus mengambil bagian berdoa terlebih dahulu sebelum fajar menyingsing. Ayat yang lain, janganlah takut, Yesaya 41 ayat yang ke-10 di sana katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Nanti Bapak Ibu bisa baca ayat itu, Yesaya 41 ayat 10 dan 13. Kalimat yang lain di dalam Yesaya 33 ayat yang kedua di sana dikatakan, iya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Biarlah ketika kita berlutut kepada Tuhan, kita mohon perlindungan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat itu yang akan menolong kita. Yesaya 59 ayat yang pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Mari Bapak Ibu Saudara, awali hari kita dengan doa. Morning prayer. Puji Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami lagi untuk kami mendahulukan Engkau, untuk kami berdoa terlebih dahulu sebelum kami melakukan aktivitas kami. Sebab di dalam berdoa itu kami dapat mengucap syukur menyembah Engkau, dan di dalam doa itu pun kami menyerahkan hidup kami, memohon perlindungan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi kerinduan kami pun di hari ini. Biarlah pertolongan Tuhan, perlindungan tangan Tuhan yang kuat itu menolong kami apapun aktivitas kami. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami mau berjalan sepanjang hari ini, berjalan bersama dengan Tuhan. Roh Kudus mampukan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.